warga Jakarta, bersama saya Robi Cahyadi. Dan saya Dina Marcelina. Berita Jakarta hari ini, Kamis 26 Februari 2026, menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Dina, Iya, Robi. hari ini kita punya banyak informasi terbaru nih untuk warga Jakarta. Pastinya dong. Jadi ada informasi apa aja nih hari ini? Masih soal penataan kota Jakarta agar lebih aman dan nyaman. Kali ini Pasar Palmerah bakal ditata terintegrasi dengan moda transportasi umum. Wah, pastinya jadi makin cakep nih ya. Kayak di kawasan Cikini yang berhasil dikelola sama Pemprov DKI Jakarta. Jadi kalau kita lewat Palmerah nih, nggak akan macet lagi. Bener banget tuh, Din. Tapi sebelum kita ke berita utama berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website berita jakarta.id. Berikut ini. Pemerintah Kota Jakarta Barat memastikan stok LPG 3 kg aman jelang Hari Besar Keagamaan. Dari hasil monitoring di sejumlah agen dan pangkalan, pasokan dipastikan mencukupi berkat tambahan dari Pertamina hingga 100%. Sebanyak 700 personel gabungan dikerahkan dalam kegiatan Bina Tertib Praja di 10 kecamatan wilayah Jakarta Timur. Operasi serentak ini menyasar penyalahgunaan trotoar, mulai dari PKL hingga parkir liar, guna mengembalikan fungsi fasilitas umum. Dinas PPK UKM DKI Jakarta mendukung program gentengisasi di Menteng Tenggulun dengan mengintegrasikan penataan rumah dan penguatan ekonomi UMKM. Sebanyak 52 rumah akan direnovasi dan diarahkan menjadi kawasan wisata kuliner berbasis komunitas. Langkah ini sejalan dengan visi Gubernur Pramono Anung dalam memperbaiki kualitas lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga. Informasi selengkapnya warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama berita Jakarta hari ini. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menginstruksikan penataan menyeluruh untuk mengembalikan fungsi jalan dan kenyamanan bagi pengguna transportasi umum. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan melakukan revitalisasi besar-besaran dengan mengedepankan integrasi antara pasar dan moda transportasi kereta api. Salah satunya penataan di Pasar Palmerah yang masih menjadi simpul kemacetan Jakarta. Penataan ini diharapkan dapat menekan praktik parkir liar dan angkot yang kerap menutup arus lalu lintas. Mengenai pasar yang ada di Palmerah, karena di Palmerah memang kita segera akan lakukan perbaikan seperti di Cikini. Karena di Palmerah itu orang untuk ke stasiun itu harus sebagian masih lompat pagar. Persis seperti yang kemarin kita selesaikan di Cikini. Dan untuk itu saya sebenarnya sudah meminta kepada Dinas Perhubungan untuk segera menyelesaikan Palmerah. Pedagang nantinya kalau itu sudah bisa dilakukan, maka orang tidak bisa, terutama angkot dan sebagainya, ngetem sembarangan. Selain penyediaan fasilitas pelikan crossing dan perbaikan trotoar, Pemprov DKI juga akan berkoordinasi dengan PT Kereta Api Indonesia terkait akses keluar masuk stasiun. Dengan ruang yang lebih tertata, para pedagang pasar akan diarahkan ke lokasi yang lebih layak sehingga tidak lagi mengganggu pejalan kaki. Targetnya, kawasan Palmerah tidak hanya menjadi pusat ekonomi, tetapi juga integrasi transportasi yang manusiawi dan aman bagi masyarakat. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus meningkatkan layanan bagi masyarakat, terutama transportasi umum kebanggaan masyarakat Transjakarta. Untuk meningkatkan kualitas pramudinya nih, nggak tanggung-tanggung, dikirim ke Jepang langsung loh. Targetnya, pramudi Transjakarta bakal menyerap ilmu di Jepang yang fokus pada aspek kenyamanan dan keselamatan berkendara. Wow, pastinya bakal keren banget ya, Robi. Pastinya dong. Direktur Utama Transjakarta Welvison Yuza mengungkapkan, untuk membangun ekosistem berskala global, pramudi Transjakarta akan dikirim ke Jepang. Melalui unit bisnis Transjakarta Academy, pramudi terbaik akan mengikuti program magang di Jepang.
Para pramudi ini akan menyerap standar operasional global di Jepang, khususnya pada aspek keamanan dan keselamatan berkendara. Kita sudah menyiapkan 20 pramudi terbaik Transjakarta untuk bisa mengikuti program job enlistment ke Jepang, sehingga nanti pada saat mereka selesai, mereka akan membawa standar baru di Transjakarta, standar global yang ini sejalan dengan target Jakarta menjadi global city. Sekaligus juga bisa menciptakan lapangan kerja dan juga ikut mengentaskan atau menurunkan tingkat kemiskinan. Langkah ini mendapatkan dukungan dari DPRD DKI Jakarta. Selain meningkatkan kemampuan peserta, program ini bisa berdampak positif pada perekonomian mikro maupun makro Jakarta. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita ke segmen Info Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan perhatian khusus untuk fasilitas penyandang disabilitas. Kali ini Pemprov DKI Jakarta melalui Basnas Bazis DKI Jakarta menyediakan program mudik gratis untuk teman-teman disabilitas. Program ini khusus untuk memfasilitasi teman-teman penyandang disabilitas untuk bisa pulang ke kampung halaman dengan nyaman dan aman. Pendaftaran sudah dibuka mulai 25 Februari hingga 16 Maret 2026 dengan kuota terbatas. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Bagaimana syarat dan rute perjalanannya? Berikut informasinya. Beralih ke informasi cuaca. Dina. Ya, warga Jakarta, sebelum memulai aktivitas esok hari, Anda dapat melihat perakiran cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang terjadi. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Pergi ke kota tua membeli roti. Cakep. Singgah sebentar di tepi kali. Artinya? Demikian program Berita Jakarta hari ini. Saya Robi Cahyadi. Dan saya Dina Marcelina. Undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta. Jati diri Indonesia. Megapolitan dunia. Sampai jumpa.